Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan nama saya Marfa Istiaza dengan NIM 2205010101024. Jurusan PJJ Komunikasi Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Peran Media Relations terhadap Citra Perusahaan USS, Urban Sneaker Society. Pada hari ini, Jakarta, 12 Februari 2026. Selama presentasi ini, saya akan menjelaskan latar belakang penelitian, rumusan masalah yang diangkat, teori yang digunakan, serta metodologi yang saya terapkan dalam penelitian ini. Saya juga akan menunjukkan bagaimana penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat citra perusahaan di dunia fashion urban melalui strategi media relations yang efektif. Dengan begitu, mari kita mulai dengan latar belakang penelitian ini yang menjadi dasar penting dalam penelitian yang saya lakukan. Penelitian ini fokus pada bagaimana Urban Sneaker Society atau USS menggunakan media relations untuk membangun citra perusahaan di kalangan Gen Z, dengan penekanan pada penggunaan media sosial, influencer, dan juga event besar. Dengan fenomena komunikasinya yaitu perkembangan industri fashion di Indonesia, serta peran penting media sosial dan influencer dalam membentuk persepsi merek. Dan juga dengan adanya data empiris, meningkatnya preferensi konsumen muda terhadap merek yang bisa mengkomunikasikan secara langsung melalui platform digital yang menjadi fokus utama USS. Selanjutnya yaitu rumusan masalahnya. Yang pertama, bagaimana USS mengelola hubungan dengan media, influencer, dan komunitas untuk meningkatkan visibilitas merek mereka. Yang kedua, apa peran media sosial dan influencer dalam memperkenalkan USS dan memperkuat loyalitas konsumen? Dan yang ketiga, bagaimana event-event besar yang diselenggarakan oleh USS berperan dalam memperkuat hubungan mereka dengan konsumen? Lalu terdapat tujuan penelitian ini sendiri, yaitu yang pertama menganalisis hubungan media dan pengaruhnya terhadap citra perusahaan. Yang kedua, mengidentifikasi peran media sosial dan influencer dalam memperkuat loyalitas konsumen. Dan yang ketiga, menilai peran event besar dalam meningkatkan visibilitas dan loyalitas pelanggan. Metode penelitiannya yaitu pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik yang digunakan termasuk analisis konten media sosial, pemberitaan media massa, dan studi kasus event USS. Selanjutnya, terdapat penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu yang pertama yaitu dengan penulis Mandala A tahun 2023 yang berjudul Peranan Media Sosial dalam Membangun Citra Positif Lembaga Pemerintah. Dengan fokus utamanya yaitu penggunaan media sosial untuk membangun citra positif lembaga pemerintah. Dan relevansinya dengan penelitian ini yaitu menilai bagaimana USS menggunakan media sosial untuk memperkenalkan citra positif mereka kepada audiens, terutama di kalangan Gen Z. Lalu penelitian terdahulu yang kedua yaitu dari penulis Rahmania dan Abdurrahim tahun 2025 yang berjudul Peran Media Sosial dalam Membangun Komunikasi Organisasi yang Efektif. Yang fokus utamanya media sosial sebagai alat untuk komunikasi langsung dan memperkuat hubungan antara organisasi dan bisnis. Relevansi dengan penelitian ini yaitu menggali bagaimana USS menggunakan media sosial untuk berkomunikasi langsung dengan konsumen muda dan membangun loyalitas mereka. Lalu penelitian terdahulu yang ketiga yaitu dari penulis Hasanah dan rekan-rekannya tahun 2025 yang berjudul Membangun Citra Perusahaan Melalui Corporate Communications dengan fokus utama yaitu strategi komunikasi korporat yang digunakan untuk membangun citra perusahaan melalui hubungan media. Dan relevansi dengan penelitian ini yaitu menganalisis bagaimana USS menggunakan media relations untuk memperkuat citra merek mereka di mata konsumen, khususnya di kalangan Gen Z. Selanjutnya, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya, karena sama-sama membahas peran media sosial dan komunikasi organisasi dalam membangun citra perusahaan. Ketiganya menekankan pentingnya strategi komunikasi dalam membentuk persepsi publik terhadap sebuah institusi atau brand.
Perbedaannya terletak pada objek dan fokus kajian. Penelitian terdahulu lebih banyak meneliti lembaga formal, seperti pemerintah atau institusi kesehatan, sedangkan penelitian ini berfokus pada USS, yaitu dalam industri fashion urban. Penelitian ini tidak hanya membahas media sosial, tapi juga media relations secara lebih luas, termasuk media massa, influencer, event besar dengan target utama yaitu Gen Z. Lalu, keunikan pada penelitian ini adalah mengkaji media relations dalam konteks industri streetwear dan budaya urban. Penelitian ini juga melihat USS bukan hanya sebagai brand, tetapi sebagai ekosistem budaya yang membangun komunitas dan loyalitas melalui interaksi digital dan pengalaman event. Penelitian ini menggunakan konsep media relations sebagai variabel utama yang menjelaskan bagaimana perusahaan membangun dan mengelola hubungan dengan media massa, influencer, dan komunitas untuk membentuk persepsi publik. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan konsep media sosial dan influencer marketing sebagai bagian dari strategi komunikasi digital yang berperan dalam membangun interaksi dan kedekatan dengan audiens, terutama di kalangan Gen Z. Konsep event marketing juga digunakan untuk melihat bagaimana pengalaman langsung melalui event besar dapat memperkuat hubungan emosional dan loyalitas konsumen. Seluruh konsep tersebut bermuara pada pembentukan citra perusahaan yang dipengaruhi oleh persepsi, pengalaman, dan interaksi audiens terhadap brand. Lalu terdapat variabel dari penelitian ini sendiri. Yang pertama yaitu media relations, yaitu hubungan media massa, influencer, dan komunitas. Yang kedua, media sosial dan event, yaitu strategi komunikasi digital dan experiential marketing. Lalu variabel selanjutnya yaitu citra perusahaan, yaitu persepsi dan reputasi USS di mata publik, dan juga loyalitas konsumen Gen Z, di mana itu termasuk tingkat ketertarikan dan kesetiaan audiens. Jadi, secara konseptual, media relations membentuk citra perusahaan dan memengaruhi loyalitas konsumen. Selanjutnya yaitu teori yang digunakan pada penelitian ini. Penelitian ini menggunakan teori citra perusahaan atau corporate image theory sebagai grand teori. Teori ini menjelaskan bahwa citra perusahaan terbentuk dari persepsi publik terhadap aktivitas dan komunikasi yang dilakukan oleh perusahaan. Citra bukan hanya hasil dari pesan yang disampaikan, tetapi juga dari bagaimana publik menerima, menafsirkan, dan mengalami interaksi dengan brand tersebut. Jadi dalam konteks USS, citra perusahaan terbentuk dari pemberitaan media massa, konten media sosial, kolaborasi dengan influencer, serta pengalaman langsung melalui event besar. Semua aktivitas komunikasi tersebut membentuk persepsi Gen Z terhadap USS sebagai brand yang relevan, autentik, dan dekat dengan budaya urban. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teori two-way symmetrical communication dari Grunig dan Han sebagai teori komunikasi yang relevan. Teori ini menekankan pentingnya komunikasi dua arah antara organisasi dan publik. Komunikasi tidak hanya bersifat satu arah, seperti promosi, tetapi melibatkan dialog, umpan balik, dan penyesuaian strategi berdasarkan respon publik. Dalam penelitian ini, teori tersebut relevan karena USS tidak hanya menyampaikan informasi melalui media dan influencer, tetapi juga membangun hubungan dengan komunitas Gen Z melalui interaksi di sosial media dan pengalaman event. Hubungan yang bersifat dialogis ini berperan penting dalam membangun kepercayaan, memperkuat citra perusahaan, dan meningkatkan loyalitas konsumen. Dengan demikian, kedua teori ini saling melengkapi. Teori citra menjelaskan bagaimana persepsi terhadap USS terbentuk, sementara teori two-way symmetrical communication menjelaskan bagaimana proses komunikasi dan hubungan yang dibangun USS dapat mengaruhi persepsi tersebut. Lalu terdapat kerangka pemikiran. Pada penelitian ini, kerangka pemikiran dimulai dari pengaruh media dan media sosial sebagai sumber utama bagi Gen Z. Media massa, konten digital, dan kolaborasi dengan influencer menjadi pintu awal terbentuknya persepsi publik terhadap USS. Selanjutnya, USS menerapkan strategi media relations, yaitu membangun dan mengelola hubungan dengan media, influencer, serta komunitas. Strategi ini dilakukan secara terencana dan dialogis
agar komunikasi tidak hanya bersifat satu arah, tetapi membangun interaksi yang berkelanjutan. Strategi tersebut diperkuat melalui event besar dan kolaborasi, seperti event Urban Sneaker Society yang memberikan pengalaman langsung kepada audiens. Event ini menjadi sarana untuk memperkuat engagement dan memperluas jangkauan komunitas brand. Interaksi yang terjadi melalui media dan event kemudian membentuk loyalitas konsumen Gen Z, baik dalam bentuk keterlibatan komunitas, partisipasi aktif, maupun keputusan pembelian. Pada akhirnya, seluruh proses ini bermuara pada terbentuknya citra perusahaan USS yang positif dan kuat di kalangan audiens muda. Lalu terdapat kerangka pemikirannya. Kerangka metode penelitian ini dimulai dari tahap pengumpulan data yang terdiri dari analisis konten media sosial USS, analisis pemberitaan media massa, studi kasus event, serta survei persepsi konsumen Gen Z. Data ini digunakan untuk melihat bagaimana strategi media relations dijalankan dan diterima oleh publik. Selanjutnya, pada tahap analisis data, penelitian ini menggunakan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola komunikasi serta menganalisis hubungan antara media relations dengan citra perusahaan dan juga loyalitas konsumen. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan dan penyusunan rekomendasi strategi bagi USS dalam mengoptimalkan media relations mereka agar lebih efektif dalam membangun citra dan loyalitas Gen Z. Dan terakhir, terdapat waktu pelaksanaan. Penelitian ini direncanakan berlangsung selama kurang lebih 5 bulan, dimulai dari tahap pengumpulan data hingga finalisasi laporan. Lalu terdapat daftar pustaka yang digunakan berasal dari jurnal komunikasi dan teori public relations yang relevan, dan juga terdapat similarity index yaitu 1% yang saya cek melalui Grammarly. Sekian proposal penelitian yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.